Shalom Bapak Ibu semua saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah kita. Amin. Kita mau beribadah kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita lihat pengumuman sebentar untuk info persembahan dalam 3 minggu. Bisa dilihat persembahan dalam tanggal Jumat 7 April, 9 April. Iya. Ya, demikian info yang diberikan. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita tundukkan kepala, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam seminggu ini. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang pakai hati setiap kami untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu, bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada Allah seperti Engkau. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang menyayangi kami seperti anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin hati setiap kami untuk fokus dan tertuju hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita percaya ya bahwa hanya ada satu nama yang sanggup menyayangi kita dengan tulus tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Kita hanya cukup perlu mengasihinya, percaya bahwa Tuhan yang menjadikan kita anaknya, karena Ia adalah Bapa yang menyayangi kita. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya. Beri
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Dia. Kita sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Kasih-Mu Allah yang baik, seperti Bapa yang hidup anaknya. Yang menuntun kami, Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab Kau baik, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajar namamu bersama kami. Kau ajar semuanya, selamanya Kamu. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Hanya genap hati Yesus kami memuji-Mu. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya benar Bapak, bahwa Kau yang sangat mengasihi kami melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelamat kami, menjadi kekuatan kami, menjadi sandaran kami Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan terus menopang hidup kami, membawa kami ke jalan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong dan
menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Tuhan limpahkan untuk setiap kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di bumi dan di surga. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Biarlah ibadah hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ada sukacita ya Bapak Ibu semua saudara. Amin. Kita percaya bahwa dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 9 buah roh ada dalam diri kita, mengalir dalam hidup kita. Amin. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin hati kita. Mari kita nyatakan hati kita bersorak, sebab kita memiliki Allah yang besar. Amin. Hatiku bersorak. Hatiku bersorak sebab ku memilikimu. Jiwaku bermegah jadi kepunyaanmu. Hatiku bersorak sebab ku memilikimu. Jiwaku bermegah jadi kepunyaanmu. Dulu ku dibutakan oleh ilah zaman, kini ku melihat anugerah-Mu Tuhan. Dulu ku terbuang dalam gelap, kini ku terangkat masuk dalam kemuliaan. Hatiku bersorak sebab ku memilikimu. Jiwaku bermegah jadi kepunyaanmu.
angkat dan masuk dalam kemuliaannya ya, saudara. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berjalan dalam kebenarannya untuk lebih mengenal Dia. Bawaku bersamamu Tuhan. Adalah kasih setia dan kebenarannya dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawa kami Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak
Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau menolong kami untuk lebih mengerti kehendak-Mu, lebih mengerti rencana-Mu, karena Engkaulah Tuhan kemenangan kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, mari Kau berbicara bagi kami semua, untuk boleh mengetahui apa yang memang kami harus lakukan, hal-hal yang memang kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih untuk tim profetik yang sudah melayani luar biasa hari ini, dan silakan minggu lalu kita bahas tentang bahaya homeless rohani, tapi saat ini kita ingin bahas homeless rohani suami istri. Jadi bicara tentang suami istri. Jadi yang belum berkeluarga tetap dengar aja. Jadi ini jadi bekal nanti di kemudian hari. Ya, ada 3 hal yang memang kita akan belajar pada siang hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, kita harus perhatikan, Tuhan menciptakan rumah tangga karena Tuhan mau tinggal dalam rumah. Tuhan mau tinggal dalam rumah kita. Yang kedua, asal muasal daripada homeless rohani dalam suami istri, dalam keluarga. Karena itu membahayakan. Karena suami istri kalau yang akur, yang harmonis, itu paling dibenci sama iblis. Dan Tuhan sebenarnya senang suami istri yang harmonis. Tuhan mau suami istri itu harmonis sampai tua, sampai maut memisahkan. Dan itu harus siap-siap. Jadi jangan bilang, kita udah tua, nggak bisa harmonis lagi. Bisa harmonis. Yang ketiga, jalan keluar untuk mengatasi homeless rohani bagi suami istri. Baik, yang pertama kita lihat dulu, Tuhan mau tinggal dalam keluarga kita. Tuhan mau tinggal dalam rumah kita. Karena itu kerinduan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Memang Tuhan berdiam, bertata di surga. Tapi Tuhan mau membangun rumahnya, tempat tinggalnya di dalam rumah bersama kita. Atau kalau enggak ya bersebelahan lah. Bersebelahan dengan rumah kita, tapi ada connecting door, ada connecting pintunya. Dan kalau Tuhan tinggal dalam rumah kita, maka iblis tidak bisa. Iblis tidak bisa tinggal dalam rumah kita. Nanti saya akan kasih kesaksian bagaimana ada karena Tuhan tidak tinggal dalam rumah karena suami istri tidak sehati, maka anaknya dikacaukan, anaknya diganggu sama iblis. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar di sini bahwa Tuhan mau kita menuruti firman-Nya. Jadi suami istri kalau mau harmonis, kuncinya cuma satu, mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Mengasihi Tuhan dan taat. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami ini Bapa dan anak, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam bersama-sama adalah membuat tempat tinggal dengan dia. Jadi artinya Bapa dan anak itu mau tinggal bersama-sama. Dan kalau sudah sampai situ, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan ada dan Tuhan betah. Biar kita sebagai suami istri membuat betah Tuhan dalam rumah kita. Jangan pikir, itu kan masa Tuhan mau tinggal dalam rumah kita. Tuhan mau kok. Rumah yang bagaimanapun juga Tuhan mau tinggal bersama kita. Rumah yang sederhana atau rumah yang mewah, Tuhan juga mau. Tidak harus selalu mewah, tidak harus selalu dengan barang-barang mewah, enggak. Yang penting hati suami istri sehati, sepakat. Maka Tuhan akan bangun rumahnya bersama dengan kita. Ini yang menjadi kerinduan kita. Nah, untuk menjelaskan ini, saya ingin ada satu cerita
Satu kali ada seorang suami istri yang sudah berusia, mereka bawa mobil, usianya sekitar 60-an, bawa mobil yang sudah tua, yang 12 tahun, dan waktu suaminya bawa mobil dengan pelan, dengan hati-hati, suaminya bilang gini, aduh, dia lihat ada mobil baru, mobil mereknya sama, tapi mobil baru, keluaran baru. Suaminya bilang gini, aduh mah, bagus ya mobil itu ya. Coba kalau kita punya mobil itu, bahagianya kita. Ini kata suaminya. Terus tiba-tiba istrinya lihat ke kiri, karena biasanya kan kalau istri kan duduk di sebelah kiri, suami kan kalau supir kan di sebelah kanan kan. Istri lihat ke kiri, ada suami istri, ada suami yang tiba-tiba buka pintu mobil untuk istrinya keluar dari mobil. Istrinya bilang gini, aduh Pak, bahagia ya ibu itu ya, mau keluar mobil dibukain pintunya sama suaminya. Nah, jadi suami istri ini melihat orang lain. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara, pengendara mobil baru itu melihat mereka juga, mobil yang ini suami istri ini. Walaupun mobil sudah tua, tapi pengendara mobil itu bilang gini, enak ya mereka ya, saya cuma seorang supir. Mereka sudah punya mobil, saya hanya bawa mobil orang lain. Jadi membanding-bandingkan kan. Apalagi orang yang buka mobil, buka pintu mobil, pintu mobil untuk istrinya keluar dari mobil, sampai bilang gini, coba saya punya mobil yang nggak masalah pintu saya ini, pintu mobil saya ini, saya nggak usah susah-susah buka pintu untuk istri saya. Jadi sudah bisa bayangkan ya, kadang kita melihat orang lain lebih bahagia daripada kita sendiri dalam rumah. Kalau Tuhan ada dalam rumah kita, kita bahagia. Amin. Suami istri kalau ada Tuhan tinggal bersama kita, kita ini orang yang berbahagia. Walaupun mungkin bagi dunia orang lain lebih punya, orang lain lebih bisa, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan tinggal bersama kita. Itu yang kita harus pahami betul. Biar Tuhan yang betah dalam rumah kita, maka kita bahagia. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Hal yang kedua, mengapa terjadi asal-muasal daripada homeless rohani bagi suami istri? Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca berganti-gantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu dan Saudara akan baca ayat yang genap, dan pada ayat 7 kita akan baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 ganjil. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Silakan Bapak Ibu dan Saudara. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasan di dalam manusia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lembut dan terang, yang sangat berharga dari mata. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah tunduk kepada Abraham dan mengamali Tuhanmu, dan kamu adalah Tuhanmu jika kamu berbuat baik dan tidak takut kepada manusia. Sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar bagaimana asal-muasal homeless dalam suami istri, homeless rohani sebagai suami istri. Ada dua kunci, karena suami tidak melindungi istri, dan istri tidak tunduk kepada suaminya.
Jadi ada suami tidak melindungi istrinya dan istri tidak tunduk kepada suaminya. Ini asal muasal bagaimana terjadi homeless. Orang tidak betah dalam rumah. Suami tidak betah dalam rumah, istri tidak betah dalam rumah. Saya ingin cerita tentang suami tidak melindungi istrinya. Satu kali ada satu keluarga yang akhirnya minta didoakan. Waktu minta didoakan, kami ingin tanya apa sih masalahnya. Dan anaknya kelas 6 SD itu sering diganggu roh jahat. Jadi di sekolah tuh kayak orangnya kayak kerasukan, sering melihat roh jahat dan mengerikan. Sampai gurunya juga bingung nih, kenapa anak ini? Suami istri ini orang tuanya bukan orang tua biasa, orang tua rohani juga sebenarnya, tahu firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Dan orang tuanya itu melayani juga. Jadi orang yang sudah melayani, orang yang tahu firman Tuhan, dan mereka takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Waktu kami telusuri kenapa masalahnya, apa sih yang terjadi? Suaminya dari satu keluarga di mana setiap orang yang merantau harus memelihara orang keluarganya yang pergi ke tempat merantau itu. Jadi orang itu misalnya dari daerah Ambon misalnya ya. Misalnya dari daerah Ambon. Kalau keluarga itu tinggal di daerah Makassar, maka siapapun yang keluarganya yang dari Ambon ke Makassar harus ditampung dalam rumahnya. Nah, suatu kali keluarga dari suaminya ini selalu telepon pada suaminya nih. Ini ada yang mau datang ke tempat kamu. Langsung suaminya bilang, iya silakan datang. Karena memang harus demikian adatnya. Tapi nggak bilang sama istrinya. Tiba-tiba kaget aja istrinya. Ada keluarga suaminya yang datang langsung ke situ. Sepertinya istrinya kayak nggak dihormati. Suatu kali yang datang, ini seorang lelaki umur 20-an. Waktu anak tadi yang kelas 6 SD itu, waktu dia masih umur 3 tahun, ini dijaga sama orang yang umur 20-an itu untuk jaga anak gadis, yang anak perempuan yang umur 3 tahun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anak laki-laki ini punya kelainan seksual. Punya kelainan seksual. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia suruh anak perempuan ini minta maaf, pegang alat vital laki-laki ini. Waduh, itu berpengaruh sampai saat ini. Jadi begitu laki-laki ini setelah pulang, aman lah perempuan ini, anak perempuan ini. Tapi begitu anak laki-laki ini sekarang ini tiba-tiba datang tanpa permisi, tanpa bilang, dia tinggal bilang, saya ada di airport, tolong dijemput. Jadi suaminya tetap jemput. Walaupun tahu masalahnya apa. Tapi anak perempuannya terganggu luar biasa. Apa penyebabnya? Karena suami tidak melindungi istri. Suami lebih mendengar apa kata keluarganya daripada apa pendapat daripada istrinya. Ini yang seringkali menjadi penyebab. Makanya suami-suami, kalau ada keluarga yang minta untuk tinggal dalam rumah, tanya dulu sama istri. Hargai dulu istri. Boleh nggak dia tinggal? Kalau istri bilang jangan, hargai pendapat istri. Jangan karena, aduh nggak enak nih keluargaku nih kan aku harus jaga nih. Bagaimana? Karena ini sudah kebiasaan dalam rumah. Tapi saya ingin katakan, tetap hargai istri dalam rumah. Apalagi mengalami sampai terjadi pelecehan kayak gini. Biasanya pelecehan dalam rumah itu bukan orang jauh. Biasanya pelecehan dalam rumah itu karena orang dekat, keluarga. Dan itu sangat menyedihkan kalau itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Kenapa terjadi seperti ini? Suami tidak menghargai istri. Suami lebih menghargai keluarganya. Ini yang kita bisa menjaga. Suami-suami, saya berharap tetap hormati istri, walaupun itu
engkau harus mengalami bagaimana dibicarakan sama keluargamu. Engkau tidak bagus, mungkin katakan istrimu itu tidak bagus, tapi tetap hargai istri. Karena memang banyak masalah terjadi suami istri, karena keluarga suami atau keluarga istri lebih banyak menuntut. Dan sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, kalau keluargamu seperti itu, engkau harus bertahan. Engkau harus berdiri tegak. Bela pasanganmu, bela istrimu, bela suamimu di depan keluargamu. Katakan kepada keluargamu, bagaimanapun juga dia tetap pilihan hidup saya. Untuk seumur hidup saya memilih dia untuk menjadi pasangan saya. Itu kita harus punya sikap yang seperti itu. Dengan demikian, istri atau suami kita merasa terjaga, terlindungi dari hal-hal yang bisa menyakitkan, yang bisa menyerang pasangan kita. Yang kedua tadi yang kita lihat di sini, karena istri tidak tunduk kepada suaminya. Satu kali ada seorang suami minta ketemu, yang minggu lalu saya sedikit saksikan dikit, tapi suaminya bilang gini, suami ini pekerja keras, profesional dalam bidangnya, dalam bidang kerjanya. Itu sudah puluhan tahun dia tahu seluk-beluk dalam profesi dalam bidangnya. Tapi apa yang terjadi? Istrinya tidak mau masakin suaminya. Pokoknya suami pulang bawa duit. Harus bawa duit. Istri tidak mau masakin. Jadi kalau suaminya pulang, dia bilang gini, Pak, tahu nggak? Saya kalau pulang, saya harus mampir di Indomaret dulu. Kenapa? Beli Supermi. Karena pasti nggak dimasakin. Malam pun juga saya harus pulang dari tempat kerja, saya harus mampir ke laundry. Supaya besokannya saya bisa ambil lagi laundry, cucian kotor saya. Wow, saya sampai kayak gitu. Tahu nggak Pak? Kemarin dia bilang waktu saya ketemu, kemarin istri saya datang ke kantor, bilangnya gini, lu tahu nggak? Istrinya bilang sama suaminya, lu tahu nggak nih, uang bulanan lu nih masih kurang nih. Waduh, saya bilang ini gawat juga. Jadi waktu saya ngomong gitu saya dengar gitu, saya ngomong sama dia, sebenarnya kamu butuh hanya home, hanya rumah yang bisa menerima kamu apa adanya, yang menyayangi kamu apa adanya. Jadi seringkali suami istri saling menyakitkan tanpa sadar. Suami istri yang saling menyakitkan, iblis dimenangkan. Iblis bersorak-sorai dan Tuhan akhirnya nggak betah dalam rumah. Kalau suami istri tidak saling menyakitkan. Contohnya dalam ayat 7 dikatakan demikian. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi betul-betul caranya adalah bagaimana suami bijaksana dan istri tunduk kepada suami. Yang berikutnya yang membuat homeless dalam suami istri adalah gaya hidup. Gaya hidup dalam ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dari 1 Petrus 3 itu dikatakan demikian, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, dan juga pakai Louis Vuitton. Boleh ditambahkan seperti itu. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi gaya hidup mewah itu sangat membuat kita mengalami homeless. Gaya hidup yang mewah ini membuat juga mengundang musibah itu bisa melanda rumah kita. Itu yang terjadi saat ini ya. Setiap ASN, aparatur sipil negara, kalau ada keluarganya yang pamer-pamer, langsung dinonjobkan. Entah itu suaminya, entah itu istrinya. Entah yang bersangkutan sendiri.
Setiap ASN ada kepala lalu lintas polisi di Malang, hidup mewah, pamer, flexing, langsung dia dinonjobkan. Ada kepala bea cukai di Makassar, kepala bea cukai di Jogja juga dinonjobkan. Kenapa? Hidup mewah itu bukan dilarang, tapi kalau memang itu tidak menolong kita, itu sebenarnya hidup mewah itu membuat kita terbuka untuk dilanda oleh bencana, oleh musibah. Makanya kalau punya uang lebih, simpan aja dulu. Simpan baik-baik. Dan memang kita lakukan yang bijaksana dengan mengelola keuangan yang ada. Bukan berarti hidup mewah tidak boleh. Kalau hidup mewah membuat kita jadi sombong, itu sangat membahayakan kita. Tidak sedikit orang yang baru dapat duit banyak, langsung rasa ada satu kebanggaan dalam diri kita. Wah, saya lebih daripada orang lain. Wah, saya sudah makmur. Justru hal yang seperti itu membahayakan kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup mewah itu seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Waktu kita punya barang mewah, barang yang agak mahal, barang branded, rasanya kepala kita sudah agak nonggak ke atas, nggak tunduk ke bawah. Kita lupa membumi. Dan kita mau lihat di sini. Mari, jangan sampai hidup mewah kita membuat kita dilanda oleh musibah demi musibah. Jalan keluar daripada masalahnya yang ada dalam homeless dalam keluarga ini. Saya ingin bicara soal dengan belak-belakan dalam hal ini. Istri belajar tunduk kepada suami. Jadi dalam ayat 1, demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri belajar tunduk. Ini bagaimana caranya ya? Ada seorang teman, satu kali dia cerita pada kami. Ini udah lama dia cerita. Suaminya dulu selingkuh. Dia tahu suaminya selingkuh. Tapi dia bilang gini sama kami. Nanti sama Ibu Lili tahu apa yang kami buat, apa yang saya buat. Saya harus melayani suami saya. Hubungan intim suami istri. Setiap hari. Akhirnya saya bisa menangkan suami saya. Oh gitu ya. Ya. Karena dia sudah terjebak, pikirannya sudah terjebak. Jangan saudara, kalau misalnya ada di antara nanti orang-orang yang dengar khotbah ini terus berpikir, wah itu kan kuntilanak. Perempuan yang ngambil istri orang itu pelakor itu kuntilanak. Enggak, bukan. Bagaimana istri juga tunduk dan melayani. Melayani soal seks juga. Ya, memang bagi sebagian orang seks ini, apa itu sih? Dulu aja lah, waktu umur 20-an boleh lah, umur 30-an atau 40-an. Sekarang 50-60 nggak usah lah. Bukan. Laki-laki bagaimanapun juga ada kebutuhannya. Makanya, kalau nggak dicukupkan oleh istri, cukupkanlah itu. Belajar tunduk. Bukan berarti saudara harus, aduh ini sakit sekali, ini bagaimana? Enggak, bukan. Karena untuk bisa menguasai istri, membuat istri juga bisa menghormati, maka istri juga bisa melayani. Termasuk waktu masak. Masak yang sederhana aja juga sudah baik. Masak yang memang rumah rapi juga sudah sangat menolong. Yang penting bagi istri-istri di sini adalah tunduk. Tunduk. Belajar tunduk. Bahkan dikatakan oleh Petrus ini dikatakan dalam ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi Petrus ingatkan pada para pendengar pembaca suratnya, mengingatkan mereka akan Sarah yang memanggil
Abraham itu sebagai tuannya. Jadi istilahnya gini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Anggaplah suamimu itu adalah bosmu. Enak aja, gajinya dia lebih kecil daripada saya kok. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala. Tempatkan dia sebagai kepala. Tunduk. Tunduk itu memang tidak mudah. Apalagi kalau misalnya pendapat istri-istri ini merasa pendapat istri lebih benar. Pendapat saya lebih benar. Pendapat suami saya itu nggak benar, salah. Pada saat perbedaan seperti itu, jangan berantem. Katakan kepada suamimu, saya tetap tunduk pada kamu. Karena kamu adalah kepala keluarga. Tapi kalau ada risiko, kamu harus tahu ini risikonya besar. Jadi harus bijaksana, jangan mendikte suamimu seperti engkau tidak menghargai dia sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Itu sebabnya bagi istri-istri, yang penting yang pertama, taat, tunduk. Tunduk itu berarti kita betul-betul menghormati dia. Istri-istri kalau bisa juga melayani batinnya. Bagaimana sebagai kebutuhan suami itu adalah seksnya, layani. Dan demikian juga harus belajar menganggap suami itu sebagai tuannya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Bagaimana suami bisa hidup bijaksana dengan istrinya? Ini yang kita harus belajar. Kita belajar suami-suami. Belajar tentang suami hidup bijaksana dengan istrinya. Kalau bisa suami-suami, kalau istrimu lagi belanja, temani dia. Wah, ini paling susah nih kalau suami-suami untuk menemani istri belanja. Karena itu pergumulan. Biasanya kalau istri-istri belanja, udah lihat baju, tanya sama kita, ini bagus nggak? Ini cocok nggak? Ya bagus, ambil aja. Ditaruh lagi, lihat yang lain lagi. Jadi kita kayak seolah-olah suami-suami ini, aduh, buang waktu. Biasa istri kalau paling senang itu kalau belanja itu lama-lama. Pertama lihat dulu yang harganya, berikutnya lihat dulu cocok apa enggak. Tapi kita suami-suami kalau bisa belajar taat, belajar menghormati istri. Biar dia merasa sebagai orang yang memang sebagai orang yang memang dihormati, orang penting. Jadi kalau misalnya istrimu ke pasar, misalnya kalau ke mall ya mungkin agak lama, tapi kalau ke pasar walaupun becek-becek, temani juga. Saya sama Ibu Leni itu seringkali ngatur kalau sudah mau belanja. Udah, Ibu Leni bagian sana, saya bagian sini. Udah, setelah itu ketemu di satu titik, sudah kita dapat apa yang memang supaya menghemat waktu juga. Tapi kalau perlu kita bisa menemani, bawa beban beratnya itu. Kenapa? Karena istri merasa dihargai. Saya ingat cerita Pak Rudi waktu di Singkawang itu, dia cerita gini. Satu kali karena dia terlalu sering gini, kalau nganter istri belanja, istrinya suruh ke pasar sendiri. Singkawang nggak ada mall ya, jadi istrinya belanja sendiri di pasar, dia nongkrong di warung kopi. Sambil baca koran, pesan kopi, dia duduk-duduk sambil baca ini. Terus Tuhan bicara sama dia, apa kamu pikir kamu sudah bisa melayani aku kalau kamu punya sikap seperti ini? Kalau kamu menamai istrimu, kamu sama seperti kamu melayani aku juga. Oh, langsung dia lipat koran itu, dia habisin kopinya, dia bayar, dia langsung masuk ke pasar cari istrinya. Waktu dia dapat istrinya, terus istrinya lihat dia, tumben. Waduh, dia bilang gini sih, sebagai suami dia bilang, sebagai suami jengkel juga dibilang tumben. Tapi dia mau belajar, saya harus tunduk, saya harus menghormati istri saya. Bapak Ibu, Bapak-bapak, saya ingin beritahu, coba
amani istrimu. Biar dia juga merasa berarti bagi engkau, supaya dia bisa semakin mengasihimu. Dengan demikian, suami mengasihi istri, istri juga semakin tunduk kepada suami. Dan saya jamin itu sampai usia tua pun tetap harmonis. Kenapa? Karena kuncinya itu, suami menghargai hidup bijaksana dengan istrinya. Mari kita menghargai istri kita masing-masing, karena kita tahu bahwa dengan kita menghargai istri, kita juga akan mendapatkan kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan istri, akan merasa suatu kebahagiaan tersendiri sebagai suami istri sampai di hari tuanya. Sampai di hari tuanya. Sebabnya jangan sampai kita mengalami homeless sebagai suami istri. Homeless suami istri itu akan merugikan kita. Lebih baik kita terus mengalami bagaimana dengan istri kita, suami-suami dengan istrinya akan merasa bahagia, akan merasa nyaman dalam rumah. Istri-istri juga merasa nyaman kalau suaminya ada dalam rumah. Termasuk hal yang sangat penting, kalau misalnya suami kalau pergi sampai tiba di tempat, kalau bisa beritahu istrimu, saya sudah tiba di sini. Kalaupun juga istrimu ada di kantor, engkau juga pergi ke satu tempat, beritahu juga, saya ada di sini. Supaya istrimu merasa aman. Oh ya, suaminya sudah aman, sudah berada di tempatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat di sini. Biar homeless ini jangan sampai terjadi bagi kita. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat besar dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biar Roh Kudus menolong kami. Kau menolong kami, Bapa, supaya kami tidak mengalami homeless sebagai suami istri dalam keluarga. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mau bersama-sama dengan kami. Engkau mau membangun rumah-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau mau tempat tinggal-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bapa, kami undang Engkau, biar Engkau ada bersama-sama kami dalam rumah kami. Kami sebagai suami istri, kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami hidup sederhana, walaupun kami hidup yang tidak begitu mewah, tapi kami tahu kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh mengalami-Mu lebih lagi. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa sebagai suami istri yang mengalami homeless. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, ada pemulihan suami istri, ada pemulihan suami istri ini. Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang campur tangan, biar dipulihkan suami istri ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap rumah kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan hadir juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa juga Tuhan supaya kami yang sedang liburan pun juga Tuhan juga berkati. Biar kami boleh menikmati liburan dan Engkau hadir dalam hidup kami selama liburan ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami boleh mengatur negara ini dengan baik. Tolong kami Tuhan, supaya berikan kami pemimpin yang baik pada 2024 Tuhan. Pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan yang ada di negara ini Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan boleh makin jadi terang dan garam bagi Indonesia ini, membawa Indonesia punya pengaruh kepada dunia ini, kami pada bangsa-bangsa. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan menolong bangkitkan anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi terang dan garam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidupmu. Yang percaya dan katakan amin. Tuhan Yesus. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Semuanya hanyalah bagimu. Semuanya hanyalah Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.